Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini 6 Juli 2021, renungan pagi kita dengan judul Untuk Hidup Selaras dengan Hukumnya. Untuk hidup selaras dengan hukumnya. Dan ayat inti kita Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Allah memanggil manusia bagi mereka yang dipandangnya benar. Pembaruan harus dilakukan di jemaat-jemaat. Sekarang ini ada suatu keperluan besar untuk mengembalikan di dalam hati pria dan wanita penghormatan terhadap 10 hukum seperti dahulu kala. Oleh penurutan kepada 10 hukum ini, kemanusiaan harus disucikan agar akibat-akibat dari meragukan adanya Allah tidak akan diperkuat, melainkan agar alasan iman kita akan dijadikan nyata. Dan semua perintah dalam hukum Allah yang suci itu akan dijalankan. Keinsafan akan tanggung jawab perorangan haruslah dibangunkan kembali. Manusia harus mengingat bahwa supaya dihormati sebagai manusia oleh Tuhan, maka haluan tindakan mereka mestilah adil, suci, dan benar. Pria dan wanita boleh menghindari celaan atas panggilan yang mereka pikul demi Kristus. Sebenarnya mereka boleh melakukan segala pekerjaan anak-anak yang durhaka, tetapi apabila mereka melakukan ini, pastilah mereka akan menerima pahala orang yang berbuat jahat. Mereka boleh naik ke tempat-tempat kemuliaan. Mereka boleh berdiri tinggi dalam dunia kesusastraan dan dengan keunggulan yang sombong. Mereka boleh melawan kebenaran yang berasal dari surga. Tetapi pada akhirnya mereka akan kehilangan semuanya. Kebahagiaan dan keselamatan kita tergantung pada makan roti hidup, yaitu menuruti firman dan melakukan pekerjaan Kristus, memajukan kebenaran dan menahan ketidakbenaran. Tidak ada apapun yang dapat memberikan kemandirian, dorongan, pertambahan talenta dan kesanggupan seperti itu, sebagaimana pertimbangan yang benar akan tuntunan-tuntunan hukum Allah. Kasih bagi Yesus Kristus membawa kita kepada penurutan hukum-hukum Allah yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, yang memastikan bagi kita kehadiran Bapa dan Putra yang menerangi, memurnikan dan membahagiakan. Orang yang taat dapat bersekutu dengan Allah bahkan seperti yang dilakukan Henokh. Ada bagian tadi di atas, sebagaimana pertimbangan yang benar akan tuntutan-tuntutan hukum Allah. Jadi saudara, tujuan daripada Allah memberikan hukum kepada umatnya agar kita dapat mengambil keputusan atau dapat memiliki satu komitmen untuk hidup selaras dengan Tuhan, hidup selaras dengan Kristus. Artinya kalau kita hidup selaras dengan hukum-hukum Tuhan, kita hidup selaras dengan Tuhan. Dan hukum-hukum itu bukan diberikan kepada makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, walaupun secara insting atau secara keadaan ciptaan Tuhan itu mereka turut atau taat pada hukum-hukum Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia, kita yang memiliki hak untuk memilih, kita yang memiliki hak untuk memilih yang tidak ada itu pada ciptaan Tuhan yang lain, termasuk binatang-binatang. Maka kepada kita manusia diberikan hak untuk memilih, kitalah yang ditujukan hukum untuk dituruti atau tidak. Pilihan ada pada kita. Kalau kita hidup selaras dengan Tuhan dan kita mau hidup selaras dengan Tuhan, maka caranya adalah kita menuruti hukum-hukum Tuhan. Dan tentu saja ketika hukum-hukum Tuhan kita turuti, bukan hukum itu yang menyelamatkan kita. Yesuslah yang mati di atas kayu salib, itulah yang menyelamatkan kita. Hukum, kenapa kita menurut hukum? Karena kita mengasihi Tuhan, mengasihi Dia. Biarlah pekabaran pagi hari ini boleh menerangi pikiran kita bahwa menurut hukum itu penting. Hukum di dunia, hukum di negara kita ini juga, hukum di lingkungan di mana kita tinggal itu juga penting. Dengan kita melakukan itu, maka akan terjadi kebaikan, baik bagi diri kita maupun orang lain di sekitar kita. Inilah menjadi satu panggilan kepada kita pagi hari ini. Apakah kita mau menuruti hukum Tuhan atau tidak? Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Shalom.